Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Teofilus Marsada Purba, NPM 217555066 dari Prodi Akuntansi Perpajakan kelas 5B Politeknik Negeri Lampung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi belanja, beban, dan persediaan. Mari kita mulai. Untuk yang pertama adalah akuntansi belanja, barang, dan jasa. Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah dalam kurung PP nomor 71 tahun 2010. Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Permendagri 13/2006. Jadi klasifikasi belanja adalah menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013, belanja dikelompokkan menjadi belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Berikut ini klasifikasi belanja menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013. Di mana untuk belanja operasi ini dia ada belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. Dan juga untuk belanja modal adalah pengeluaran kas pemerintah dalam rangka untuk mendapatkan atau memperoleh aset tetap, contohnya membeli kendaraan, mengaspal jalan, dan pembuatan irigasi. Setelah itu ada prinsip pengakuan dan pengukuran, di mana belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Dan pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi pembendaharaan. Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain dalam LRA. Setelah itu, pencatatan belanja, barang, dan jasa. Jurnal atas belanja dibuat kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas akuntansi. Pencatatannya digunakan double entry yang akan menghasilkan laporan realisasi anggaran atau juga yang disebut dengan LRA. Untuk contoh pencatatan belanja di buku jurnal itu dia yang pertama ini memakai kode akunnya 5 dan 3, di mana 5 itu adalah belanja dan 3 adalah estimasi perubahan sal. Di mana belanja ini terletak pada debit dan estimasi perubahan sal ditaruh pada kredit. Setelah itu definisi beban. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Dalam kurung PP nomor 71 tahun 2010. Setelah itu beban juga memiliki klasifikasi, di mana klasifikasi beban itu yang pertama adalah beban operasi, di mana itu isinya ada beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap, beban penyisihan piutang, dan beban lain-lainnya. Setelah itu ada juga di klasifikasi beban ada juga beban transfer, di mana yang pertama ada beban bagi hasil pajak, beban bagi hasil pendapatan, beban transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya, beban transfer bantuan ke desa, dan juga beban transfer bantuan keuangan lainnya. Setelah itu ada klasifikasi beban yang bagian C, yaitu beban non-operasional, di mana beban yang sifatnya tidak rutin, misalnya berasal dari 1. Defisit penjualan aset non-lancar, 2. Defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, 3. Defisit dari kegiatan non-operasional.
Setelah itu klasifikasi beban. Untuk mencatat beban atas kejadian luar biasa yang termasuk kejadiannya luar biasa. Yang pertama adalah tidak bisa diramalkan pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, kejadiannya di luar pemerintah. Untuk beban luar biasa ini, dia itu telah dianggarkan dan tidak bisa keluar jika tidak terjadi sesuatu yang luar biasa. Contohnya adalah bencana alam. Setelah itu ada prinsip pengakuan dan pengukuran, di mana beban diakui saat satu timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikutinya keluarnya kas dari kas umum daerah. Jadi bisa saja pada saat kewajiban itu timbul karena kita mendapatkan misalnya kendaraan lain yang dijadikan aset pemerintah. Jadi itu bisa timbul sebagai kewajiban, sebagai peralihan ya dari umum ke milik pemerintah. Setelah itu terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban atau konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah saat terjadinya penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Koreksi atas beban dalam kurung penerimaan kembali yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurang beban pada periode berjalan. Penerimaan kembali atas beban tahun sebelumnya akan dicatat sebagai pendapatan lain-lain pada periode berjalan. Setelah itu akuntansi persediaan, aset dalam bentuk barang atau perlengkapan dalam kurung supplies yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Contohnya persediaan. Pertama ini adalah persediaan ATK, di mana ATK itu berisi seperti kertas, pena, dan lain-lain. Yang kedua adalah persediaan benda akun. Yang ketiga persediaan obat-obat. Yang keempat persediaan bibit. Yang kelima persediaan pupuk. Yang keenam persediaan amunisi. Dan ketujuh persediaan bahan bangunan. Prinsip pengakuan dan pengukuran. Persediaan dinilai dengan penghitungan fisik pada akhir periode. Sedangkan persediaan yang berasal dari pembelian, maka akan dinilai berdasarkan biaya perolehannya. Persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri, maka akan dinilai berdasarkan biaya standar, dan saldo persediaan tersebut dihitung berdasarkan harga pembelian. Untuk pencatatannya, penyajian persediaan dilakukan dalam neraca dan diungkapkan pada CLLK atau catatan atas laporan keuangan. Setelah ini ada contoh jurnalnya persediaan. Contoh jurnal yang dibuat di buku jurnal finansial saat pembelian persediaan menggunakan mekanisme up, di mana tanggalnya, kode akunnya 11, debitnya, kreditnya. Yaitu pada bersama persediaan diletakkan pada bagian debit dan kas di bendahara pengeluaran ditaruh pada bagian kredit. Setelah itu ada contoh transaksinya, misalkan dibayarkannya gaji bulan September tahun 2022, Dinas Pendidikan Kabupaten Anyar Jaya sebesar 600 juta. Mekanismenya menggunakan LS. Untuk membuat pembukuan SKPD-nya, jurnal LRA, belanja pegawai pada perubahan sal sebesar 600 juta, dan untuk jurnal LO-nya, dia beban pegawai pada RK PPKD sebesar 600 juta. Sedangkan untuk pembukuan bagian PPKD-nya, jurnal LO-nya, rekening SKPD pada kas di kas daerah sebesar 600 juta maksud saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.